Halo, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan menjelaskan materi terkait PSAK 221, yaitu pengaruh perubahan kurs valuta asing. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya sendiri, Feren Julianti dengan NIM 20245035. Perkenalkan, saya Pan Agusto dengan NIM 2024-50127. Perkenalkan, nama saya Patricia Kalista dengan NIM 2024 50164. Perkenalkan, nama saya Nikas Deren dengan NIM belakang 338. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih tujuan dari PSAK 221 ini. PSAK 221 ini dibuat untuk mengatur bagaimana perusahaan mencatat transaksi yang menggunakan mata uang asing serta bagaimana laporan keuangan di luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang perusahaan induk. Nah, dalam praktik bisnis saat ini, banyak sekali perusahaan yang melakukan transaksi internasional, seperti pembelian barang impor, penjualan ekspor, peminjaman dalam mata uang asing, maupun memiliki cabang ataupun anak perusahaan di luar negeri. Dan karena adanya perbedaan mata uang serta perubahan kurs setiap waktunya, maka PSAK ini digunakan untuk memberi pedoman mengenai kurs yang digunakan, cara penjabaran mata uang asing, serta perlakuan selisih kurs dalam laporan keuangan. Selain itu, terdapat juga permasalahan utama, di mana permasalahan utama dalam transaksi valuta asing adalah bagaimana menentukan kurs yang tepat untuk digunakan dan menentukan bagaimana pengaruh perubahan kurs yang dicatat dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, nilai tukar dolar hari ini bisa berbeda dengan nilai tukarnya di bulan depan. Nah, perubahan tersebut dapat menimbulkan keuntungan maupun kerugian selisih kurs bagi si perusahaan. Selain itu, ada pula ruang lingkup dalam PSAK 221, di mana PSAK 221 ini diterapkan pada transaksi dan saldo valuta asing. Contohnya, pembelian barang dalam USD, utang dalam yen, maupun piutang dalam euro. Namun, derivatif tertentu tidak diatur dalam PSAK ini karena telah diatur dalam PSAK 109. Kemudian, penjabaran laporan keuangan luar negeri. Misalnya, laporan keuangan anak perusahaan di Jepang dijabarkan dalam rupiah saat proses konsolidasi. Dan terakhir ada penjabaran ke mata uang penyajian. Contohnya perusahaan menggunakan mata uang fungsional rupiah tetapi menyajikan laporan keuangan dalam dolar US. Lalu ada pula hubungan dengan PSAK 109, di mana PSAK 109 mengatur tentang instrumen keuangan seperti derivatif valuta asing, namun derivatif tertentu yang tidak termasuk ruang lingkup PSAK 109 tetap diatur dalam PSAK 221. Tidak berlaku untuk akuntansi lindung nilai. Maksudnya tuh PSAK 221 ini tidak mengatur akuntansi lindung nilai ataupun hedging valuta asing karena hal tersebut telah diatur dalam PSAK 109. Lalu ada pula penyajian laporan keuangan dalam valuta asing, di mana PSAK ini mengatur syarat agar laporan keuangan yang disajikan dalam mata uang asing tetap dianggap sesuai dengan SAK yang ada di Indonesia. Dan jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka Etitas wajib memberikan pengungkapan tambahan dalam laporan keuangan yang dibuatnya. Lalu tidak berlaku untuk laporan arus kas, di mana PSAK 221 ini tidak mengatur penjabaran arus kas valuta asing karena hal tersebut telah diatur dalam PSAK 207 tentang laporan arus kas. Oke, kemudian ada definisi penting dalam PSAK 221. Pertama, ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, di mana ini merupakan kepentingan perusahaan induk terhadap aset bersih perusahaan di luar negeri. Contohnya modal yang ditanam pada anak perusahaan di Singapura. Kemudian ada kegiatan usaha luar negeri yang merupakan perusahaan ataupun cabang yang beroperasi di negara atau mata uang yang berbeda dengan entitas pelapor. Lalu ada kelompok usaha yang merupakan gabungan antara perusahaan induk dan seluruh entitas anaknya. Selanjutnya ada kurs yang merupakan nilai tukar antara dua mata uang, misalnya 1 USD sama dengan 17.000. Lalu ada kurs penutup. Ini merupakan kurs yang berlaku pada akhir periode pelaporan, biasanya merupakan kurs per tanggal 31 Desember.
Lalu ada kurs spot, yang merupakan kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Lalu ada mata uang fungsional, mata uang utama yang digunakan dalam lingkungan ekonomi tempat perusahaan beroperasi. Contohnya misalnya perusahaan di Indonesia umumnya menggunakan mata uang rupiah. Lalu ada mata uang penyajian, di mana mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan. Mata uang ini biasanya dapat sama maupun berbeda dengan mata uang fungsional. Lalu ada nilai wajar yang merupakan harga pasar normal suatu aset maupun liabilitas per tanggal pengukurannya. Ada pos moneter yang merupakan aset ataupun liabilitas yang akan diterima ataupun dibayarkan dalam jumlah yang tetap, misalnya kas, piutang, ataupun hutang. Lalu ada valuta asing yang merupakan mata uang selain mata uang fungsional perusahaan, di mana jika mata uang fungsional perusahaan adalah rupiah, maka USD dan Singapura Dollar merupakan valuta asing. Lalu ada pula selisih kurs yang merupakan keuntungan ataupun kerugian akibat perubahan dari nilai tukar mata uang. Dan terakhir ada mata uang yang tertukar, di mana merupakan mata uang yang dapat ditukar secara normal dan legal dalam mata uang lain. Lalu ada pula penilaian pertukaran mata uang, di mana perusahaan harus menilai apakah mata uang dapat ditukar, kapan dapat ditukar, dan untuk tujuan apa ditukarnya mata uang tersebut. Dan jika mata uang tidak dapat ditukar, maka mata uang hanya dapat diperoleh dalam jumlah kecil ataupun sangat terbatas, maka mata uang tersebut dianggap tidak tertukar. Kemudian saya akan menjelaskan mata uang fungsional dalam PSAK 221, di mana ada penentuan mata uang fungsional. Di sini, mata uang fungsional ditentukan berdasarkan mata uang yang paling mempengaruhi, misalnya penjualan, biaya produksi, ataupun lingkungan ekonomi utama perusahaan. Di mana faktor utama yang diperhatikan adalah mata uang yang mempengaruhi harga jual, mata uang negara yang mempengaruhi regulasi ataupun persaingan, dan mata uang yang mempengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, serta operasional perusahaan. Selain itu, terdapat faktor tambahan, di mana faktor tambahan yang harus diperhatikan adalah mata uang pendanaan dan mata uang tempat kas perusahaan disimpan. Selanjutnya ada penentuan mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, di mana hal-hal yang dipertimbangkan antara lain adalah apakah perusahaan luar negeri tersebut mandiri atau hanya perpanjangan dari perusahaan induk, besarnya transaksi dengan induk, pengaruh arus kas terhadap induk, dan kemampuan membayar utang sendiri. Dan jika terdapat indikator campuran, maka di mana jika hasil penilaian belum jelas, pihak manajemen menggunakan professional judgment dengan memprioritaskan faktor utama. Lalu ada mata uang fungsional tidak mudah berubah. Di sini maksudnya mata uang fungsional hanya dapat berubah apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi ekonomi perusahaan. Dan juga ada ekonomi hiperinflasi, di mana jika suatu negara mengalami hiperinflasi, maka laporan keuangan harus disajikan kembali sesuai dengan PSAK 229. Di sini, perusahaan tidak boleh mengganti mata uang fungsional hanya untuk menghindari dampak inflasi. Selanjutnya ada investasi neto dalam kegiatan usaha luar negeri, di mana pos moneter sebagai investasi neto. Maksudnya tuh peminjaman jangka panjang kepada kegiatan usaha luar negeri dapat dianggap sebagai bagian dari investasi neto apabila tidak direncanakan untuk ditagih dalam jangka waktu dekat. Lalu ada pula contoh investasi neto. Misalnya, anak perusahaan A meminjamkan dana kepada anak perusahaan B di luar negeri, di mana jika pinjaman tersebut tidak akan segera ditagih, maka dianggap sebagai bagian dari investasi neto. Selanjutnya ada pos moneter yang merupakan aset ataupun liabilitas
yang memiliki hak ataupun kewajiban menerima maupun membayar sejumlah uang tetap. Contohnya kas, piutang, utang, serta dividen kas. Sedangkan pos non-moneter adalah tidak berupa uang tetap, tetapi lebih ke seperti persediaan, aset tetap, goodwill, maupun uang muka. Ada pula pendekatan yang harus menggunakan PSAK 221. Pertama, ada kewajiban dalam menentukan mata uang fungsional. Di sini, setiap entitas atau perusahaan wajib menentukan mata uang fungsional yang digunakan, menjabarkan transaksi yang menggunakan mata uang asing, dan mengakui bahwa ada selisih kurs pada saat transaksi. Lalu ada penjabaran dalam kelompok usaha, di mana dalam laporan konsolidasi, laporan anak perusahaan luar negeri harus dijabarkan ke dalam mata uang perusahaan induk. Selanjutnya ada mata uang penyajian yang berbeda. Maksudnya, perusahaan diperbolehkan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsional, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan dalam PSAK 221. Lalu, jika mata uang tidak tertukarkan, maka perusahaan harus mengestimasi kurs spot yang mencerminkan konsolidasi pasar normal. Selanjutnya, pelaporan transaksi valuta asing, di mana ada pengertian dari transaksi valuta asing. Transaksi valuta asing meliputi pembelian ataupun penjualan dalam mata uang asing, peminjaman dalam mata uang asing, serta perolehan aset dalam mata uang asing. Selain itu ada juga pencatatan awal, di mana pada saat transaksi terjadi, transaksi dicatat menggunakan kurs spot pada tanggal transaksi tersebut dilakukan. Contohnya, pembelian barang 1.000 USD dolar dengan kurs 16.000 rupiah yang dicatat sebesar 16 juta rupiah. Lalu terakhir ada tanggal transaksi dan kurs rata-rata. Di sini tanggal transaksi adalah saat transaksi memenuhi syarat pengakuan akuntansi. Untuk alasan praktis, perusahaan dapat menggunakan kurs rata-rata mingguan ataupun bulanan, selama kurs tidak berfluktuasi secara signifikan. Lalu kemudian ada bagaimana pelaporan akhir periode. Di sini, pada pelaporan akhir periode, biasanya pos moneter akan digambarkan menggunakan kurs penutup. Contohnya kas USD, piutang USD, utang USD. Lalu ada pos non-moneter biaya historis yang menggunakan kurs saat transaksi awal. Contohnya persediaan dan aset tetap. Lalu terakhir ada pos non-moneter nilai wajar yang menggunakan kurs saat nilai wajar ditentukan. Misalnya investasi yang diukur pada nilai wajar. Baik, selanjutnya adalah paragraf 24, yaitu jumlah tercatat dari suatu pos ditentukan sejalan dengan PSAK lain yang relevan. Contoh, aset tetap dapat diukur dengan nilai wajar atau biaya historis sesuai dengan PSAK 216 tentang aset tetap. Jika jumlah yang ditentukan dalam valuta asing, maka jumlah tercatat tersebut dijabarkan ke dalam mata uang fungsional sesuai dengan PSAK ini atau PSAK 21. Paragraf 25. Jumlah tercatat beberapa pos ditentukan dengan membandingkan dua atau lebih jumlah dari pos tersebut. Contoh, nilai jumlah persediaan lebih rendah dari biaya perolehan dan nilai realisasi neto. Maka jumlah dicatat lebih rendah dari biaya perolehan dan nilai realisasi. Jika aset adalah aset non-moneter dan diukur dengan valuta asing, maka jumlah tercatatnya ditentukan dengan membandingkan yang pertama, biaya perolehan atau jumlah tercatat yang dijabarkan sesuai dengan nilai pada tanggal transaksi dalam biaya historis. Yang kedua, nilai realisasi neto atau jumlah terpulihkan yang dijabarkan dengan kurs pada tanggal ketika nilai itu ditentukan. Contohnya, kurs penutup pada akhir periode pelaporan. Paragraf 26. Ketika tersedia beberapa kurs yang digunakan adalah kurs yang digambarkan oleh transaksi atau saldo historis pada tanggal pengukuran.
Pengukuran selisih kurs. Paragraf D7, penerapan akuntansi lindung nilai atas pos valuta asing mensyaratkan entitas untuk menghitung selisih kurs secara berbeda dari perlakuan selisih kurs dalam PSAK 21. Paragraf 28, selisih kurs yang timbul pada penyelesaian pos moneter atau pada proses penjabaran pos moneter pada pengakuan awal selama periode atau pada periode sebelumnya diakui dalam laba rugi pada suatu periode saat terjadinya. Paragraf 29. Jika pos moneter timbul dari transaksi valuta asing dan terdapat perubahan dalam kurs antara tanggal transaksi dan tanggal penyelesaian, maka mengakibatkan timbulnya selisih kurs. Nah, selisih kurs itu diakui saat transaksi diselesaikan dalam periode terjadinya transaksi dengan perubahan-perubahannya. Paragraf 30, keuntungan atau kerugian pos non-moneter dapat diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan dalam laba rugi. 31, PSAK lain juga menyatakan keuntungan atau kerugian diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Contohnya, ada di PSAK 216 tentang aset tetap. Paragraf 32. Selisih kurs yang timbul pada pos moneter dan investasi neto entitas pelapor dalam kegiatan usaha luar negeri diakui dalam laba rugi pada laporan keuangan entitas pelapor atau laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Nah, dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor, selisih kurs yang diakui adalah bagian awal dalam penghasilan komprehensif lain dan direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi pada saat pelepasan investasi neto. Paragraf ke-33. Poin-poinnya adalah, jika pos moneter membentuk bagian investasi neto entitas, lapor dalam kegiatan usaha luar negeri dan didominasikan dalam mata uang fungsional entitas pelapor, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Yang kedua, jika pos moneter didominasikan dalam mata uang fungsional dan kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri entitas pelaporan. Yang ketiga, jika pos moneter didominasikan dalam mata uang selain mata uang fungsional, baik entitas pelapor atau kegiatan usaha luar negeri, maka selisih kurs muncul dalam laporan keuangan tersendiri, entitas pelapor, dan dalam laporan keuangan individual kegiatan usaha luar negeri. Selisih kurs tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dalam laporan keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri dan entitas pelapor. 34. Jika entitas melaksanakan pembukuan dan mencatatnya dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya, maka pada waktu entitas menyiapkan laporan keuangan, seluruh jumlah dijabarkan dalam mata uang fungsional dengan menghasilkan jumlah yang sama dalam mata uang fungsionalnya. Contoh, pos moneter dijabarkan dalam mata uang fungsional menggunakan kurs penutup dan pos non-moneter yang diukur berdasarkan biaya historis dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi saat diakuinya pos tersebut. Perubahan dalam mata uang fungsional. 35. Ketika terdapat perubahan dalam mata uang fungsional, entitas menerapkan prosedur penjabaran untuk mata uang fungsional yang baru secara prospek sejak tanggal perubahan itu. Paragraf ke-36. Mata uang fungsional dari entitas mencerminkan transaksi, peristiwa, dan kondisi yang relevan terhadap entitas. Mata uang fungsional dapat berubah hanya jika terdapat perubahan pada transaksi, peristiwa, dan kondisi yang mendasari tersebut. Contoh, perubahan dalam mata uang yang paling mempengaruhi harga jual barang dan jasa dapat mengakibatkan perubahan dalam mata uang fungsional. Paragraf 37 dapat dampak perubahan. Paragraf 37, dampak perubahan mata uang fungsional diperlakukan secara prospektif, yaitu entitas menjabarkan seluruh pos ke dalam mata uang fungsional yang baru menggunakan kurs pada tanggal perubahan tersebut. Hasil dari jumlah yang dijabarkan untuk pos non-moneter dianggap sebagai biaya historisnya. Selisih kurs yang timbul dari penjabaran kegiatan usaha luar negeri yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sampai ke pelepasan kegiatan usaha tersebut. Penggunaan mata uang penyajian selain mata uang fungsional.
yaitu di penjabaran dalam mata uang penyajian. 38. Pada umumnya, mata uang penyajian Indonesia adalah rupiah. Tetapi, entitas dapat menyajikan laporan keuangan dalam mata uang selain mata uang fungsionalnya. Jika mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsional entitas, maka entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangannya ke dalam mata uang penyajian. Contoh, terdapat suatu kelompok usaha berisi entitas individual dengan mata uang fungsional yang berbeda. Maka hasil dan posisi keuangan setiap entitas dinyatakan dalam suatu mata uang bersama, sehingga laporan yang disajikan adalah laporan keuangan konsolidasi. Paragraf 39. Prosedur hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda dalam sebagai berikut. Yang pertama, aset dan liabilitas untuk setiap laporan posisi keuangan yang disajikan dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan tersebut. Yang kedua, penghasilan dan beban untuk setiap laporan ke setiap laporan laba rugi dan penghasilan lain dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Yang ketiga, sisi kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain. 40. Kurs yang mendekati kurs pada tanggal transaksi, contoh transaksi kurs rata-rata untuk periode itu sering digunakan untuk menjabarkan pos penghasilan dan beban. Tetapi jika kurs berfluktuasi secara signifikan, maka tidak tepat menggunakan kurs rata-rata untuk satu periode. 41. Selisih kurs dihasilkan dari yang pertama, penjabaran penghasilan dan beban sesuai kurs pada tanggal transaksi serta aset dan liabilitas dalam kurs penutup. Yang kedua, penjabaran saldo awal aset neto sesuai kurs penutup yang berbeda dari kurs penutup sebelumnya. Nah, selisih kurs ini tidak diketahui dalam laba rugi karena perubahan kurs memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh langsung terhadap arus kas sekarang dan masa depan dari kegiatan usaha luar negeri. Jumlah kumulatif dari sesi kurs disajikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. Jika selisih kurs terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang dikonsolidasi tetapi tidak sepenuhnya dimiliki, maka akumulasi selisih kurs yang timbul dari penjabaran dan dapat diatribusikan dalam kepentingan dan pengendali dialokasikan pada kepentingan pengendali dalam laporan posisi keuangan konsolidasi. 42. Prosedur hasil dan posisi keuangan entitas yang mata uang fungsional dan mata uang dari suatu ekonomi hiperinflasi dijabarkan ke dalam mata uang penyajian yang berbeda adalah sebagai berikut. Yang pertama, seluruh jumlah, yaitu aset, liabilitas, pos ekuitas, penghasilan, dan beban termasuk komparatifnya, dijabarkan dengan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan terkini. Yang kedua, tetapi ketika jumlah tersebut dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi non-hiperinflasi, maka jumlah komparatif adalah jumlah yang disajikan sebagai jumlah tahun berjalan dalam laporan keuangan tahun sebelumnya. Nomor 43, ketika mata uang fungsional entitas adalah mata uang ekonomi hiperinflasi, maka entitas menyajikan laporan keuangannya sesuai dengan PSAK 249. Laporan keuangan dalam ekonomi hiperinflasi sebelum menerapkan metode penjabaran. Kecuali untuk jumlah komprehensif yang dijabarkan ke dalam mata uang ekonomi bukan hiperinflasi, ketika ekonomi hiperinflasi berakhir dan entitas lagi menyajikan kembali laporan keuangannya, maka entitas menggunakan jumlah yang disajikan kembali ke tingkat harga pada tanggal entitas berhenti menyajikan kembali laporan keuangannya sebagai biaya historis untuk penjabaran ke dalam mata uang penyajian. Penjabaran kegiatan usaha luar negeri. 44. Ketika hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dijabarkan ke dalam mata uang penyajian, maka kegiatan usaha luar negeri dapat digabungkan ke dalam laporan keuangan entitas pelapor dengan cara konsolidasi atau metode ekuitas. 45. Penggabungan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri dengan entitas pelapor mengikuti prosedur konsolidasi normal, seperti eliminasi saldo dan transaksi intrakelompok usaha dari entitas anak, yaitu anak perusahaan.
Tapi aset atau liabilitas moneter antar kelompok usaha jangka pendek atau jangka panjang tidak dapat dieliminasi dengan liabilitas atau aset antar kelompok usaha tanpa menunjukkan hasil fluktuasi mata uang dalam laporan keuangan konsolidasian. Hal ini karena pos moneter menggambarkan komitmen untuk mengkonversi suatu mata uang ke dalam mata uang lain dan mengakibatkan entitas pelapor memiliki resiko atas keuntungan atau kerugian menurut fluktuasi mata uang. Dalam laporan keuangan konsolidasian, entitas pelapor memiliki selisih kurs diakui dalam laba rugi atau jika selisih kurs tersebut timbul dari kondisi yang dideskripsikan di paragraf 32, maka selisih kurs diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah sampai pelepasan kegiatan usaha luar negeri. 46. Jika laporan keuangan entitas usaha luar negeri memiliki tanggal yang berbeda dari entitas pelapor, maka kegiatan usaha luar negeri sering menyusun laporan keuangan tambahan dengan tanggal yang sama dengan laporan keuangan entitas pelapor. Nah, ketika hal ini tidak dilakukan, maka diperkenankan untuk menggunakan tanggal yang berbeda di mana perbedaan tersebut tidak lebih dari 3 bulan. Dan penyesuaian dilakukan atas dampak setiap transaksi atau peristiwa signifikan lain yang terjadi antara tanggal yang berbeda tersebut. 47. Setiap goodwill yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri dan penyesuaian nilai wajar yang tercatat pada aset dan liabilitas yang timbul dari akuisisi kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri tersebut. Maka aset dan liabilitas tersebut dinyatakan dalam mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup. Pelepasan sebagian kegiatan usaha luar negeri. 48. Dalam pelepasan kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan luar negeri tersebut yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah direklasifikasi dari ekuitas ke laba rugi sebagai penyusunan reklasifikasi. Ketika keuntungan atau kerugian dari pelepasan kegiatan usaha luar negeri diakui. 48A. Pelepasan seluruh kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri dicatat sebagai pelepasan yang pertama, pelepasan sebagian dengan melibatkan hilangnya pengendalian atas entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, terlepas dari entitas masih memiliki kepentingan pengendali pada entitas anak setelah pelepasan parsial. Yang kedua, ketika kepentingan yang masih dimiliki setelah pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau pelepasan parsial atas kepentingan dalam entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasi luar negeri merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan operasi luar negeri. 48B. Pelepasan entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, jumlah kumulatif selisih kurs yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan pada kepentingan non pengendali diberhentikan pengakuannya, tetapi tidak direct klasifikasi ke laba rugi. 48C. Dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, entitas meretribusi bagian yang sebanding dari jumlah kumulatif selisih kurs yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain ke kepentingan non pengendali pada kegiatan usaha luar negeri tersebut. 48E. 48D. Pelepasan sebagian kepentingan entitas pada kegiatan usaha luar negeri adalah setiap pengurangan kepentingan kepemilikan entitas dalam kegiatan usaha luar negeri, kecuali pengurangan yang diperlakukan adalah sebagai pelepasan. 49. Entitas pada 49. Entitas dapat melepaskan seluruh atau sebagai kepentingannya pada kegiatan usaha luar negeri melalui penjualan, likuidasi, pembayaran kembali modal saham, atau meninggalkan seluruh atau sebagian dari entitas tersebut. Pengaruh pajak dari seluruh selisih kurs. 50. Keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing dan selisih kurs yang timbul dalam penjabaran hasil dan posisi keuangan entitas dalam mata uang yang berbeda mungkin memiliki pengaruh pajak. Selanjutnya pada pengungkapan dalam paragraf 51.
terdapat pada paragraf 53 dari 55 sampai 57 dalam kasus suatu kelompok usaha. Acuan mata uang fungsional berlaku pada mata uang fungsional dari entitas induk. Kemudian, di paragraf 52, entitas mengungkapkan jumlah selisih kurs yang diakui dalam laba rugi, kecuali untuk selisih kurs yang timbul pada instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK 109, instrumen keuangan, dan selisih kurs neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam komponen ekuitas yang terpisah, serta rekonsiliasi selisih kurs tersebut pada awal dan akhir periode. Kemudian, pada paragraf ke-53, jika mata uang penyajian berbeda dari mata uang fungsional, maka fakta tersebut dinyatakan bersama dengan pengungkapan tentang mata uang fungsional dan alasan untuk menggunakan mata uang penyajian yang berbeda. Pada paragraf 54, jika terdapat perubahan dalam uang fungsional entitas, pelapor maupun kegiatan usaha luar negeri yang signifikan, maka fakta dan alasan perubahan dalam mata uang fungsional tersebut diungkapkan. Pada paragraf 55, jika entitas menyajikan laporan keuangan dalam mata uang yang berbeda dari mata uang fungsionalnya, maka entitas mendeskripsikan bahwa laporan keuangan telah patuh pada PSAK Indonesia hanya jika entitas mematuhi seluruh persyaratan SAK Indonesia yang berlaku, termasuk metode penjabaran sebagaimana dijelaskan di paragraf 39 dan 42. Lalu pada paragraf 56, entitas kadang menyajikan laporan keuangan ataupun informasi keuangan lain dalam mata uang yang bukan mata uang fungsionalnya, tanpa memenuhi persyaratan di paragraf 55. Sebagai contoh, entitas mungkin mengonversi hanya terdapat pos tertentu dari laporan keuangannya. Atau entitas yang mata uang fungsionalnya bukan mata uang dari ekonomi hiperinflasi, mungkin mengonversi laporan keuangannya ke dalam mata uang lain dengan menjabarkan seluruh pos dengan kurs penutup terkini. Konversi tersebut tidak sesuai dengan SAK Indonesia dan disyaratkan untuk melakukan pengungkapan yang dijelaskan dalam paragraf 57. Pada paragraf 57, jika entitas menyajikan laporan keuangan atau informasi keuangan lain dalam mata uang yang berbeda, baik mata uang fungsional maupun mata uang penyajian, dan persyaratan dari paragraf 55 tidak terpenuhi, maka entitas mengidentifikasi secara jelas informasi tersebut sebagai informasi tambahan untuk membedakannya dengan informasi yang patuh pada SAK Indonesia. Kedua, mengungkapkan mata uang yang digunakan dalam informasi tambahan tersebut. Dan ketiga, mengungkapkan mata uang fungsional entitas dan metode penjabaran yang digunakan untuk menentukan informasi tambahan tersebut. Kemudian, pada paragraf 57A, ketika entitas mengestimasi kurs spot karena suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi uang lain, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk memahami bagaimana mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut memengaruhi atau diperkirakan memengaruhi kinerja keuangan, posisi keuangan, dan arus kas entitas. Untuk mencapai tujuan ini, entitas mengungkapkan informasi tentang A. Sifat dan dampak keuangan dari mata uang yang tidak tertukarkan dengan mata uang lain. B. Kurs spot yang digunakan. C. Proses estimasi. Dan D. Risiko di mana entitas terekspor karena mata uang tersebut tidak tertukarkan dengan mata uang lain. Selanjutnya, tanggal efektif dan ketentuan transisi. Pada paragraf 58, entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan jika entitas menerapkan PSAK ini untuk periode tahun buku yang dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2012, maka fakta tersebut diungkapkan pada paragraf 59. Entitas menerapkan paragraf 47 secara prospektif untuk seluruh akuisisi yang terjadi setelah awal periode laporan keuangan ketika PSAK ini pertama kali diterapkan.
penerapan secara retrospektif paragraf 47 untuk akuisisi terdahulu diperkenankan. Untuk akuisisi kegiatan usaha luar negeri yang diperlakukan secara prospektif, tetapi terjadi sebelum tanggal PSAK, ini pertama kali diterapkan. Entitas tidak menyajikan kembali tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan hal tersebut, entitas dapat, jika tepat, memperlakukan goodwill dan penyesuaian atas nilai wajar yang timbul pada akuisisi sebagai aset dan liabilitas entitas. Dan bukan sebagai aset dan liabilitas kegiatan usaha luar negeri, sehingga goodwill dan penyesuaian nilai wajar tersebut sudah dinyatakan dalam mata uang fungsional atau merupakan pos non-moneter dalam valuta asing entitas yang dilaporkan menggunakan kurs pada tanggal akuisisi. Selanjutnya, pada paragraf ke-60, seluruh perubahan lain yang dihasilkan dari penerapan PSAK ini diperlakukan secara retrospektif. Pada paragraf 60J, PSAK 109, instrumen keuangan mengamandemen paragraf 3, 4, 5, 27, dan 52, serta menghapus paragraf 60C, 60E, dan 61. Entitas harus menerapkan amandemen tersebut ketika menerapkan PSAK 109. 60K. PSAK 116, sewa mengamandemen paragraf 16. Entitas menerapkan amandemen tersebut ketika PSAK 116 diterapkan. Paragraf 60L. Amandemen PSAK 221 pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketertukaran, mengamandemen paragraf 8 dan 26, dan menambahkan paragraf 8A, 8B, 19, 194, 57A, sampai dengan 57B, serta lampiran A. Entitas ini menerapkan amandemen tersebut untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025. Penerapan DT ini diperkenankan jika entitas menerapkan amandemen tersebut untuk periode lebih dini. Maka, entitas mengungkapkan faktor tersebut. Tanggal penerapan awal adalah awal periode pelaporan tahunan saat entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut. Paragraf 60M, dalam menerapkan amandemen PSAK 221, pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketertukaran, entitas tidak menyajikan kembali informatif komparatif alih-alih. Paragraf 60M, dalam menerapkan amandemen PSAK 221, pengaruh perubahan kurs valuta asing tentang kekurangan ketertukaran, entitas tidak menyajikan kembali informasi komparatif alih-alih. Ketika entitas melaporkan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsionalnya, dan pada tanggal penerapan awal menyimpulkan bahwa mata uang fungsionalnya tidak tertukarkan menjadi valuta asing, atau jika dapat diterapkan, menyimpulkan bahwa valuta asing tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsionalnya. Pada tanggal penerapan awal, entitas menjabarkan item moneter dalam valuta asing terdampak dan item non-moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dengan menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut dan mengakui dampak penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap saldo laba awal. Kemudian yang B, ketika entitas menggunakan mata uang penyajian selain mata uang fungsional akan menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri, dan pada tanggal penerapan awal menyimpulkan bahwa mata uang fungsionalnya atau mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajiannya, atau jika dapat diterapkan menyimpulkan bahwa mata uang penyajiannya tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsional. Maka entitas pada tanggal penerapan awal yang pertama menjabarkan aset dan liabilitas yang terdapat menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut. Yang kedua, menjabarkan item ekuitas yang terdampak menggunakan estimasi kurs spot pada tanggal tersebut.
jika mata uang fungsional entitas mengalami hyperinflasi. Yang ketiga, mengakui dampak penerapan awal amandemen tersebut sebagai penyesuaian terhadap jumlah kumulatif selisih penjabaran yang diakumulasikan dalam komponen ekuitas terpisah. Selanjutnya, pada paragraf 60A, entitas yang sebelum penerapan PSAK ini pernah melakukan kapitalisasi selisih kurs akibat evaluasi atau depresiasi luar biasa. Sesuai dengan PSAK 10, transaksi dalam mata uang asing paragraf 20, maka pada saat penerapan pertama kali PSAK ini tidak mengukur dan menyajikan saldo terkait secara retrospektif. 60B, entitas menerapkan penyesuaian paragraf 03B, 08, 11, 18, 13, 39, 44 sampai 46, 48A secara retrospektif dan definisi nilai wajar dalam paragraf 08 dan 23 secara prospektif. Untuk periode tahun buku dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2015. Kemudian pada paragraf 61, PSAK ini menggantikan PSAK 10 transaksi dalam mata uang asing, PSAK 11 penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing, PSAK 52 tentang mata uang pelaporan, dan ISAK 4 interpretasi atas paragraf 20 PSAK 10 tentang alternatif pelakuan dan yang diizinkan atau selisih kurs. Berikut merupakan lampiran A pedoman penerapan. Lampiran berikut ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PSAK 221. Apakah mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain pada tanggal pengukuran untuk tujuan spesifik? Jika iya, maka mereka akan menerapkan persyaratan pada PSAK 221. Namun, jika tidak, pada tanggal pengukuran, estimasi kurs spot yang memenuhi tujuan pada paragraf 19A dengan menggunakan A. Kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian, dan B. Teknis estimasi lainnya. Kemudian, langkah pertama, menilai apakah suatu mata uang tertukarkan, paragraf 8 dan 8A sampai 8B. Pada PP 02, paragraf 03 sampai paragraf 10 menetapkan panduan penerapan untuk membantu entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain. Entitas mungkin menentukan bahwa suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain, meskipun mata uang lain tersebut mungkin tertukarkan sebaliknya. Misalnya, entitas mungkin menentukan bahwa mata uang PC tidak tertukarkan menjadi mata uang LC, meskipun mata uang LC tertukarkan menjadi mata uang PC. Selanjutnya, jangka waktu. Pada PP 03, paragraf 08 mendefinisikan kurs spot sebagai kurs untuk realisasi segera, namun transaksi pertukaran mungkin tidak selalu selesai secara instan karena persyaratan legal atau peraturan, atau karena alasan praktis seperti hari libur, keterlambatan administratif, normal dalam memperoleh mata uang lain, tidak menghalangi satu mata uang yang untuk tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut. Apa yang dimaksud dengan keterlambatan administratif normal? Bergantung pada fakta dan keadaan. Kemampuan untuk memperoleh mata uang lainnya dalam PP 04 menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain. Entitas mempertimbangkan kemampuannya untuk memperoleh mata uang lain tersebut dan bukan intensi atau keputusannya untuk memperoleh mata uang tersebut. Dengan tunduk pada persyaratan lain dalam paragraf PP 02 sampai PP 10, suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain jika entitas dapat memperoleh mata uang lain tersebut baik secara langsung atau tidak langsung. Bahkan, jika entitas
berintensi untuk atau memutuskan untuk tidak melakukannya, misalnya dengan tunduk pada persyaratan lain dalam paragraf PP02 sampai PP10, terlepas apakah entitas berintensi atau memutuskan untuk memperoleh PC, mata uang LC tertukarkan menjadi mata uang PC jika entitas dapat menukar LC menjadi PC atau menukar LC menjadi mata uang FC dan kemudian menukar FC menjadi PC. Pasar atau mekanisme pertukaran. Pada PP05, dalam menilai apakah suatu mata uang ditukarkan menjadi mata uang lain, entitas hanya mempertimbangkan pasar atau mekanisme pertukaran, di mana transaksi pertukaran suatu mata uang dengan mata uang lain akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Pemaksaan adalah masalah hukum. Apakah suatu transaksi pertukaran di pasar atau mekanisme pertukaran akan menimbulkan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan bergantung pada fakta dan keadaan. Tujuan memperoleh mata uang lainnya. Pada PP06, kurs yang berbeda mungkin tersedia untuk penggunaan mata uang yang berbeda. Misalnya, suatu yurisdiksi yang menghadapi tekanan pada neraca pembayaran mungkin ingin menghalangi permintaan uang terkait modal, seperti pembayaran dividen ke yurisdiksi lain, namun mendorong impor barang tertentu dari yurisdiksi tersebut. Dalam keadaan seperti ini, otorisasi terkait mungkin menerapkan kurs preferensi untuk impor barang tersebut, harus penalti untuk mengirimkan uang terkait modal ke yurisdiksi lain, sehingga mengakibatkan kurs yang berbeda diterapkan untuk transaksi pertukaran yang berbeda. Atau B, menyediakan mata uang lain untuk membayar impor barang tersebut dan bukan untuk pengiriman uang terkait modal ke yurisdiksi lain. Pada PP07, oleh karena itu, apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain dapat bergantung pada tujuan entitas memperoleh, atau secara hipotesis mungkin perlu memperoleh mata uang lainnya dalam menilai ketertukaran, yaitu A. Ketika entitas melaporkan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional, entitas berasumsi bahwa tujuan memperoleh mata uangnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan transaksi aset atau liabilitas valuta asing secara individual. B. Ketika entitas menggunakan mata uang penyimpanan selain mata uang fungsionalnya, entitas berasumsi bahwa tujuan memperoleh mata uang lainnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan aset neto atau mobilitas neto. C. Ketika entitas menjabarkan hasil dan posisi keuangan kegiatan usaha luar negeri pada mata uang penyajian, entitas berasumsi bahwa tujuan memperoleh mata uang lainnya adalah untuk merealisasikan atau menyelesaikan investasi neto pada kegiatan usaha luar negeri. Tujuan memperoleh mata uang lainnya pada PP08. Aset neto atau investasi neto entitas pada kegiatan usaha luar negeri dapat direalisasikan dengan misalnya A. Distribusi imbal hasil keuangan kepada pemilik entitas. B. Penerimaan imbal hasil keuangan dari kegiatan usaha luar negeri entitas. Atau C. Pemilihan investasi oleh entitas atau pemilik entitas misalnya melalui pelepasan investasi. Pada PP09, entitas menilai apakah suatu mata uang tertukarkan menjadi mata uang lain secara terpisah untuk setiap tujuan yang ditentukan dalam paragraf PP07. Misalnya, entitas menilai ketertukaran untuk tujuan pelaporan transaksi valuta asing dalam mata uang fungsional. Selanjutnya, kemampuan untuk memperoleh hanya mata uang lain dalam jumlah terbatas. PP10, suatu mata uang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain jika untuk tujuan yang ditentukan dalam paragraf 7, entitas dapat memperoleh tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan dari mata uang lainnya. Entitas menilai signifikansi jumlah mata uang lain yang dapat diperolehnya untuk tujuan tertentu dengan membandingkan jumlah tersebut dengan jumlah total mata uang lainnya yang diperoleh untuk tujuan tersebut. Misal, entitas dengan mata uang fungsional LC memiliki liabilitas dalam mata uang FC.
Entitas menilai apakah jumlah total C yang dapat diperoleh untuk tujuan penyelesaian liabilitas tersebut tidak lebih dari jumlah yang tidak signifikan dibandingkan dengan jumlah agregat saldo liabilitas dan mata uang FC. Langkah 2, mengestimasi course spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. PP11 SAK ini tidak menentukan bagaimana entitas mengestimasi course spot untuk memenuhi tujuan di paragraf 19A. Entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian atau teknik estimasi lain. PP12 dalam estimasi kurs spot sebagaimana disyaratkan dalam paragraf 194. Estimasi entitas dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi tanpa penyesuaian jika kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Untuk kurs yang dapat diobservasi meliputi A. Kurs spot untuk tujuan selain dari tujuan yang ditentukan ketika entitas menilai ketertukaran, dan kurs B. Kurs pertama yang memungkinkan entitas memperoleh mata uang lain untuk tujuan tertentu setelah pemulihan ketertukaran mata uang tersebut. Menggunakan kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain, pada PP13 mata uang yang tidak tertukarkan menjadi mata uang lain untuk satu tujuan mungkin tertukarkan menjadi mata uang lain tersebut untuk tujuan lain. Misalnya, suatu entitas mungkin dapat memperoleh mata uang untuk mengimpor barang tertentu namun tidak untuk membayar dividen. Dalam situasi tersebut, entitas dapat menyimpulkan bahwa kurs yang dapat diobservasi untuk tujuan lain memenuhi tujuan dalam paragraf 19A. Jika kurs memenuhi tujuan di paragraf 19A, entitas dapat menggunakan kurs tersebut sebagai kurs spot estimasi. Selanjutnya, pada PP14, dalam menilai apakah kurs yang dapat diobservasi tersebut memenuhi tujuan dalam paragraf 19A, entitas mempertimbangkan di faktor lain. Apakah terdapat beberapa kurs yang dapat diobservasi? Keberadaan lebih dari suatu kurs yang dapat diobservasi dapat mengidentifikasikan bahwa kurs ditetapkan untuk mendorong atau menghalangi entitas memperoleh mata uang lain untuk tujuan tertentu. Kurs yang dapat diobservasi ini mungkin mencakup insentif atau penalti, dan oleh karena itu mungkin tidak mencerminkan kondisi perekonomian yang berlaku. B. Tujuan atau uang tertukarkan jika entitas dapat memperoleh mata uang lain hanya untuk tujuan terbatas, seperti untuk mengimpor pasukan darurat. Kurs yang dapat diobservasi mungkin tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku. C. Sifat kurs-kurs yang dapat diobservasi mengambang bebas lebih mungkin mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku daripada kurs yang ditetapkan melalui intervensi rutin oleh otoritas yang relevan. Frekuensi kurs melahirkan kurs yang dapat diobservasi yang tidak berubah sepanjang waktu, cenderung tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku daripada. Kali ini saya akan membahas mengenai kurs selanjutnya atau awal. Jadi pada PP15 disebutkan jika suatu mata uang tidak dapat ditukarkan pada tanggal pengukuran tetapi bisa ditukarkan di kemudian hari untuk tujuan tertentu, maka entitas dapat menggunakan kurs berikutnya yang pertama kali memenuhi syarat sebagai kurs spot estimasian. Kemudian di PP16, untuk menentukan apakah kurs selanjutnya yang paling awal layak digunakan, entitas harus mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama ada faktor waktu atau jeda waktu, yaitu jika semakin singkat jarak waktu antara tanggal pengukuran dan pulihnya pengukuran kemampuan tukar mata uang, semakin besar kemungkinan kurs tersebut mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Untuk faktor yang kedua, yaitu tingkat inflasi. Jika ekonomi mengalami inflasi tinggi atau hyperinflasi, harga dan nilai tukar dapat berubah sangat cepat. Akibatnya, kurs berikutnya yang paling awal kemungkinan besar tidak mencerminkan kondisi ekonomi yang berlaku pada tanggal pengukuran.
Berikutnya saya akan membahas mengenai teknik estimasi lain. Jadi pada PP 17, entitas yang menggunakan teknik estimasi lain dapat menggunakan kurs yang dapat diobservasi, seperti kurs dari pasar atau mekanisme pertukaran yang tidak mengikat secara hukum, lalu menyesuaikannya jika diperlukan agar tetap memenuhi tujuan pengukuran yang ditetapkan. Kemudian, pengungkapan ketika suatu mata uang tidak ditukarkan dibahas pada PP 18, yaitu entitas harus menentukan tingkat rincian informasi yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengungkapan selain wajib menyajikan informasi yang diatur dalam paragraf PP 19 dan PP 20. Entitas juga harus menambahkan informasi yang relevan agar tujuan pengungkapan tersebut terpenuhi sepenuhnya. Berikutnya, pengungkapan ketika satu mata uang tidak tertukarkan dibahas juga pada PP 19, yaitu mata uang dan deskripsi pembatasan yang mengakibatkan mata uang tersebut tidak tertukarkan menjadi mata uang lain ada beberapa faktor. Yang pertama, detail mata uang dan pembatasan, jenis mata uang, serta penjelasan mengenai aturan atau kondisi yang membatasi pertukarannya. Kemudian yang kedua ada dampak pada transaksi dan akun, yaitu deskripsi transaksi yang terpengaruh beserta nilai tercatat dari aset dan liabilitas yang terdampak. Yang ketiga ada kurs yang digunakan, nilai kurs yang dipakai beserta kejelasannya apakah menggunakan kurs observasi langsung tanpa penyesuaian atau menggunakan teknik estimasi lainnya. Yang keempat ada metode estimasi, yaitu penjelasan mengenai teknik estimasi yang digunakan termasuk data input dan asumsi secara kualitatif maupun kuantitatif. Kemudian yang terakhir ada risiko, informasi kualitatif mengenai jenis risiko yang dihadapi akibat ketidaktertukaran mata uang tersebut, serta karakteristik dan nilai akun, aset dan liabilitasnya yang terpapar risiko tersebut. Kemudian pada PP 20, ketika mata uang fungsional, kegiatan usaha luar negeri tidak tertukarkan menjadi mata uang penyajian atau jika dapat diterapkan mata uang penyajian tidak tertukarkan menjadi mata uang fungsional kegiatan usaha luar negeri, maka entitas juga mengungkapkan beberapa hal. Yang pertama, profil kegiatan usaha luar negeri yang berisi nama, jenis hubungan hukum, seperti anak perusahaan, operasi bersama, ventura bersama, entitas asosiasi atau cabang, serta lokasi tempat usaha utamanya. Yang kedua, informasi keuangan, mencakup ringkasan laporan atau data keuangan dari kegiatan usaha luar negeri tersebut. Dan yang terakhir, komitmen dan dukungan keuangan, yaitu sifat dan ketentuan kontrak yang mewajibkan entitas memberikan dukungan keuangan ke pihak luar negeri tersebut, termasuk kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi entitas. Kemudian saya akan membahas ketertukaran. Jadi di ketertukaran ini ada beberapa langkah. Di langkah pertama yaitu menilai apakah suatu mata uang tertukarkan. Untuk contohnya yang pertama tuh contoh jangka waktu. Dibahas pada C103 yaitu proses penukaran mata uang asing menjadi mata uang lokal memerlukan proses administrasi dan pemeriksaan oleh otoritas setempat. Entitas wajib menjelaskan tujuan penggunaan mata uang tersebut saat mengajukan permohonan dan dalam kondisi normal dana akan memperoleh setelah N hari atau jangka waktu standar penyesuaian administrasi. Kemudian pada C104, jika entitas X menganggap jangka waktu N hari sebagai hambatan atau keterlambatan administrasi yang normal dalam proses penukaran mata uang, oleh karena itu mata uang lokal tetap dinilai dapat ditukarkan menjadi mata uang asing selama dana tersebut berhasil diperoleh dalam batas waktu normal N hari dan memenuhi ketentuan regulasi lainnya. Kemudian di C107, jika otoritas terkait di yurisdiksi entitas Y mencegah estimasi memperoleh mata uang asing untuk tujuan selain mengimpor makanan dan obat-obatan. Di C108, dalam
Dalam menjabarkan laporan keuangan entitas Y, entitas X menyimpulkan bahwa mata uang lokal dapat ditukarkan menjadi mata uang asing. Hal ini karena entitas X dilarang memperoleh mata uang asing untuk tujuan merealisasikan investasi netonya, sementara izin penukaran mata uang asing untuk tujuan lainnya seperti impor makanan dan obat-obatan dianggap tidak relevan pada penilaian tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan membahas langkah kedua dalam ketertukaran, yaitu mengestimasi kurs spot ketika suatu mata uang tidak tertukarkan. Jadi yang pertama ada pola fakta pada C109. Ada contohnya yaitu pada tanggal 31 Desember tahun misal pada tahun 2000X1, otoritas membatasi penukaran mata uang lokal ke mata uang asing khusus untuk tujuan realisasi investasi neto pada entitas Y. Meskipun adanya pembatasan tersebut, penukaran untuk tujuan lain tetap diperbolehkan dengan sistem kurs mengambang bebas, di mana hanya berlaku satu kurs resmi yang nilainya terus dimutakhirkan beberapa kali dalam sehari. Kemudian pada C110 disebutkan contohnya yaitu pada tanggal pengukuran 31 Desember pada tahun X, entitas X tidak dapat memperoleh mata uang asing untuk merealisasikan investasi netonya pada entitas Y. Oleh karena itu, entitas X menyimpulkan bahwa mata uang lokal tidak dapat ditukarkan menjadi mata uang asing. Kemudian masih pada langkah yang kedua, yaitu memperkirakan kurs spot. Jadi disebutkan pada C111, karena mata uang lokal disimpulkan tidak dapat ditukarkan menjadi mata uang asing, entitas X wajib mengestimasi kurs spot sendiri memenuhi tujuan paragraf pada PP 19A. Kemudian pada C112 disebutkan jika entitas X menilai kelayakan kurs mata uang lokal dibanding mata uang asing dapat diobservasi untuk realisasi investasi neto dengan mempertimbangkan 4 faktor. Yang pertama, jumlah kurs, yaitu hanya ada satu kurs yang dapat diobservasi. Yang kedua, tujuan penukaran, mata uang asing bisa diperoleh untuk semua transaksi kecuali untuk realisasi investasi neto pada entitas Y. Yang ketiga, ada sifat kurs, yaitu menggunakan sistem kurs yang mengambang bebas. Dan yang terakhir, frekuensi, yaitu nilai kurs yang selalu dimutakhirkan beberapa kali dalam sehari. Masih pada langkah kedua, memperkirakan kurs spot pada C113 disebutkan berdasarkan faktor-faktor dinilai entitas X memutuskan bahwa kurs mata uang lokal dibanding mata uang asing yang dapat diobservasi telah memenuhi tujuan paragraf 19A. Dengan demikian, kurs tersebut dapat langsung digunakan sebagai kurs spot estimasian untuk menjabarkan laporan keuangan entitas Y. Kemudian pola fakta pada C114 disebutkan bahwa pada contohnya 31 Desember pada tahun X, yurisdiksi entitas Y mengalami hyperinflasi dan otoritasnya melarang penukaran mata uang lokal ke mata uang asing untuk tujuan realisasi investasi neto. Namun larangan tersebut bersifat sementara karena sejak 30 April pada tahun X, otoritas kembali mengizinkan entitas memperoleh mata uang asing untuk tujuan investasi tersebut. Kemudian pada C115, karena adanya pembatasan dari otoritas pada tanggal 31 Desember pada tahun X, entitas X dapat memperoleh mata uang asing untuk merealisasikan investasi netonya sehingga menyimpulkan bahwa mata uang lokal tidak dapat ditukarkan menjadi mata uang asing. Kemudian untuk memperkirakan kurs spot pada C116 akibat kesimpulan bahwa mata uang lokal tidak dapat ditukarkan menjadi mata uang
asing, entitas X diwajibkan untuk mengestimasi kurs spot sendiri agar tetap memenuhi tujuan pengukuran pada paragraf 19A. Kemudian pada C117 disebutkan bahwa pada paragraf PP 11 sampai PP 12 dan PP 15 sampai PP 16, entitas X menilai apakah kurs selanjutnya terawal layak digunakan dengan mempertimbangkan dua faktor utama. Yang pertama yaitu jeda waktu, ketertukaran mata uang baru dipulihkan 4 bulan setelah tanggal pengukuran. Dan yang terakhir, tingkat inflasi yurisdiksi. Dan yang terakhir, tingkat inflasi yaitu yurisdiksi tempat entitas Y beroperasi sedang mengalami kondisi hiperinflasi. Kemudian pada C118 disebutkan berdasarkan faktor jeda waktu dan hyperinflasi, entitas X menentukan bahwa kurs selanjutnya terawal tidak mencerminkan kondisi ekonomi saat tanggal pengukuran sehingga tidak memenuhi tujuan paragraf 19A, namun entitas X tetap dapat menyesuaikan kurs tersebut agar dapat digunakan untuk estimasi kurs spot yang sesuai untuk merealisasikan investasi netonya pada entitas Y. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kami semua. Dan jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekian, kami pamit undur diri.